Langkah pertama, kita akan buat kuah gula merahnya terlebih dahulu. Masukkan 500 gram gula merah ke dalam panci. Untuk gula merahnya bisa diganti dengan gula kelapa atau gula aren. Selanjutnya tambahkan 100 gram gula pasir. Kalau tidak suka manis bisa dikurangi takaran gulanya atau di skip. Daun pandan 2 lembar yang sudah dipotong jeti beberapa bagian. Garam setengah sendok teh. Dan terakhir kita tuang 500 ml air putih. Selanjutnya kita nyalakan api kompornya di api sedang. Kemudian semua bahan ini akan kita masak sampai gula merahnya larut dan mendidih sambil terus kita aduk. Jika gula merahnya sudah larut seperti ini dan sudah mendidih juga, ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya. Kemudian kuah gula merahnya kita aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Jika uap panasnya sudah berkurang bisa langsung kita angkat. Selanjutnya kita siapkan teflon, masukkan 1 kg singkong yang sudah diparut. Untuk singkongnya tidak saya peras, jeti air singkongnya masih terpakai. Kemudian tambahkan dengan 1100 ml air putih. Dan ini adonan singkongnya saya pindahkan ke dalam wajan yang lebih lebar karena di teflon tadi adonan terlihat terlalu penuh. Kemudian kita tambahkan lagi dengan larutan kuah gula merah yang sudah dibuat di awal tadi. Kita tuang sambil disaring supaya tidak terdapat ampas gula merah yang terikut ke dalam adonan. Langkah selanjutnya, kita nyalakan api kompornya di api sedang. Kemudian adonan singkongnya kita masak sampai adonan mengental, berwarna coklat mengkilat dan adonan meletup-letup sambil terus kita aduk supaya bagian bawah adonan tidak gosong atau kering. Jika adonan singkongnya sudah mengental, warna adonan singkong juga sudah mengkilat, dan adonan sudah meletup-letup, ini sudah matang. Cuman di sini saya tambahkan lagi dengan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Untuk santan instannya tidak pakai juga boleh. Kemudian kita masak kembali adonan bubur singkongnya sampai benar-benar matang dan tanak sambil terus kita aduk. Untuk pemberian santan ini sebenarnya bertujuan supaya adonan bubur singkongnya lebih terasa gurih dan legit. Jika adonan bubur singkongnya sudah tercampur rata, adonannya juga sudah meletup-letup, sudah benar-benar kental dan mengkilat seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya, lalu wajannya bisa langsung kita angkat dan sisihkan. Langkah selanjutnya kita akan buat kuah santannya. Masukkan 500 ml santan ke dalam panci. Untuk santannya saya pakai 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur air sampai takaran 500 ml. Lalu beri 2 lembar daun pandan yang dipotong jeti beberapa bagian. Tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang cenderung kecil. Lalu kuah santannya kita masak sampai benar-benar mendidih sambil terus kita aduk supaya santan tidak pecah atau menggumpal. Jika kuah santannya sudah terlihat mendidih seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kuah santannya kita aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Jika uap panasnya sudah berkurang bisa langsung kita angkat dan siap untuk kita sajikan. Untuk penyajiannya, bisa kita tuang ke dalam piring atau mangkok. Pertama kita tuang dahulu secukupnya adonan bubur singkong atau biasa orang bilang bubur ganepo. Setelah buburnya dituang, bisa langsung kita siram dengan kuah santan yang sudah dimasak tadi. Kemudian supaya tampilannya lebih cantik, beri potongan daun pandan di bagian tengahnya. Buat kalian yang mau jualan, bisa juga bubur singkong atau bubur ganeponya dikemas di wadah mangkok seperti ini. Wadah yang saya pakai ini ukuran 200 ml, bisa disesuaikan untuk estimasi harga penjualannya nanti. Dan ini adonan bubur singkongnya juga masih tersisa banyak. Adonan buburnya bisa kita simpan di dalam wadah yang tertutup, lalu masukkan ke dalam kulkas. Untuk penyimpanan di dalam kulkas bisa bertahan lama, bisa sampai 2 minggu asalkan dipisahkan dari kuah santannya. Dan ini dia makanan tradisional dari olahan singkong dan santannya sudah jadi. Ini namanya bubur singkong atau bubur ganepo. Sekilas tampilannya mirip bubur ketan gula merah,
Meskipun tanpa campuran tepung, rasanya sangat enak dan legit. Apalagi dipadukan dengan kuah santan yang gurih, cocok sekali sebagai menu hidangan penutup, menu sarapan, ataupun menu ide jualan. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.